mengerutkan keningnya. Baru saja dia akan mengusir Alin dan yang lainnya. Pada saat ini, pria di sebelahnya tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata kau adalah sahabat Nona Devi. Acara pertemuan pertukaran baru saja selesai. Nona Devi sedang sibuk sehingga kami tidak melihatnya. Bagaimana kalau kalian duduk dulu di sini sebentar? Nona Devi akan segera datang." Alin dan yang lainnya tentu saja berharap bisa tetap di sana bersama dengan Dion. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu pewaris dari 10 keluarga terpandang di Provinsi Yama. Jika mereka bisa sampai mengenal dan berhubungan baik dengan Dion, maka saat mereka melakukan sesuatu dengan membawa nama keluarga Regata di kemudian hari, siapa yang berani tidak menghormati mereka? Menurut Alin, ini yang dinamakan dengan koneksi. Alin dan yang lainnya segera duduk, sementara itu Dion mengerutkan keningnya pada pria itu. Si pria mengajak Dion pergi dengan alasan mau ke toilet. Lalu di kamar mandi dengan suara rendah dia berkata, "Tuan Muda Regata, orang-orang ini masih ada gunanya." Dion mengernyitkan keningnya dengan heran dan berkata, "Apa gunanya? Beberapa orang yang bisanya menghabiskan uang saja. Aku telah melihat banyak orang seperti itu. Sekarang kita sedang berencana untuk menangkap istri Reva. Mana ada waktu untuk memperdulikan mereka." Si pria berbisik, "Sulit dikatakan apakah kita bisa menangkap istrinya Reva atau tidak. Tetapi kita bisa menahan sandera yang sudah ada di depan mata kita terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan orang-orang ini untuk memancing Devi dulu. Aku dengar bahwa Dokter Tanaka pernah berbudi kepada Reva. Sedangkan Deva adalah cucu perempuan Dokter Tanaka. Jika kita menyanderanya, siapa tahu saja kita bisa mengancam Reva dengan ini." Dion berpikir sejenak lalu mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu lakukan saja seperti itu." Setelah keluar dari kamar mandi, Dion pura-pura mau pergi ke klub malam untuk minum. Lalu dia mengajak Alin dan yang lainnya untuk ikut bersama dengannya. Tentu saja, dalam perjalanan ke sana, Dion meminta Alin untuk mengundang Devi datang. Selain itu, dia juga memesan Alin untuk tidak menyebutkan namanya dengan alasan dia ingin memberikan kejutan kepada Devi. Alin tidak menyangka bahwa pewaris dari 10 keluarga terpandang di ibu kota Provinsi Yama ini bisa bersikap begitu sopan kepadanya. Tentu saja dia merasa tersanjung. Dengan cepat, dia segera menuruti permintaan Dion. Alin menelpon Devi dan meminta Devi untuk datang dan berkumpul bersama mereka. Pada saat ini, Devi sedang mengikuti Dokter Tanaka dengan kepala tertunduk karena merasa sedih. Apa yang terjadi malam ini membuatnya merasa sangat malu, dan yang paling membuatnya sedih adalah dia telah salah paham. Dia tidak pernah menyangka bahwa Reva akan dapat menjadi pemenang pertama dalam acara pertemuan pertukaran tahun ini. Dilihat lebih cermat lagi, Reva 100 kali jauh lebih baik daripada Dion. Punya kemampuan tetapi tidak sombong atau terburu nafsu. Bersikap rendah hati, tenang dalam menghadapi masalah. Semua sifat dan karakternya itu jauh lebih baik daripada para playboy itu. Orang yang baik seperti itu malah dia lewatkan begitu saja. Setelah Dokter Tanaka mengatur lokasi acara dengan baik, lalu dia berkata kepada Devi, "Devi, aku akan menjamu para delegasi dari berbagai provinsi nanti malam. Kau juga bisa ikut." Devi menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, "Lupakanlah.
Aku tidak mau pergi ke sana. Aku sedang tidak mood. Dokter Tanaka dapat melihat isi hatinya dan menghela nafas. Sudahlah, jangan salahkan dirimu sendiri. Kalau bukan jodohmu, tidak ada gunanya dipaksakan. Aku hanya berharap bahwa kau dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini. Di kemudian hari, jangan mengulang kesalahan yang sama lagi. Kau harus memahami satu hal, bahwa kau tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Devi mengangguk dengan perlahan. Dia benar-benar akan mengingat pelajaran kali ini. Baiklah, kalau kau tak ingin pergi, maka pulanglah lebih awal. Jangan pergi bermain terus. Kau sudah tidak muda lagi. Jangan selalu pergi ke klub malam dan sejenisnya itu, oke? Ujar Dokter Tanaka sambil melambaikan tangannya. Devi merasa sedikit tidak puas dan bertanya, "Kakek, mengapa kau begitu kolot?" "Aku pergi ke klub malam itu hanya untuk bersenang-senang saja. Pergi ke sana untuk berjoget dan minum bersama teman-teman untuk menghilangkan stres. Kalau tidak, merasa gugup sepanjang hari juga tidak baik, kan?" Dokter Tanaka mengerutkan keningnya dan berkata, "Bukannya aku tidak mau membiarkanmu berkumpul dengan teman-temanmu, tetapi seperti pepatah lama, seorang yang baik tidak berdiri di bawah tembok yang berbahaya." Aku tidak menyangkal bahwa memang ada banyak orang pergi ke klub malam hanya untuk melepaskan penat dan stres. Tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa ada beberapa orang yang ke sana dengan niat buruk. Kau masih muda. Bagaimana jika nantinya bertemu dengan komplotan orang jahat yang bersekongkol dengan mereka lalu melakukan hal yang buruk? Devi tersenyum dan berkata, "Kakek, kau terlalu khawatir. Aku hanya bersama dengan teman-temanku. Bagaimana mungkin bisa terjadi hal seperti itu?" Dokter Tanaka mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. "Pokoknya kau tidak diizinkan untuk pergi ke sana lagi. Cepatlah pulang." Setelah Dokter Tanaka selesai berbicara, lalu dia pergi dengan terburu-buru. Devi melihat ponselnya. Ada notifikasi pesan dari Alin di layar ponselnya. Alin mengajaknya pergi ke klub malam. Devi tampak ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya membalas dengan kata oke. Suasana malam ini terlalu suram. Dia berencana untuk pergi minum-minum untuk menyingkirkan kesedihannya dengan mabuk. Di sisi lain, Anya mengantar Reva sampai di bawah rumah Nara lalu mengeluarkan sebuah kotak. "Tuan Lee, ini adalah rumput roh jantung yang kau katakan. Aku sudah mendapatkannya. Kapan penyakit putriku bisa sembuh?" tanya Anya dengan penuh semangat. Reva mengambil kotak itu dan meliriknya, lalu mengangguk dan berkata, "Kau atur dulu orangnya. Dan kau harus ingat, darahnya harus cocok dengan golongan darah putrimu. Setelah pengaturan orangnya selesai dibuat, aku akan pergi untuk menyembuhkan putrimu." Anya sangat gembira. Kondisi putrinya selalu menjadi kekhawatiran terbesarnya. Sekarang, setelah akhirnya ada secercah harapan, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Anya, lalu Reva naik ke atas. Begitu membuka pintu, ruangan itu tampak sangat kacau. Axel dan Alina sedang duduk di ruangan tamu. Mereka berdua tampak begitu khawatir. Melihat Reva yang pulang, keduanya langsung tercengang. "Reva, kenapa? Kenapa kau sudah pulang?" Alina bertanya dengan heran. Menurut mereka kali ini Reva pasti kalah. Mungkin
Dia akan mati di luar sana setelah acaranya berakhir, dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Nara yang mendengar suaranya langsung mendorong pintu kamar dan keluar dari dalam kamarnya. Begitu melihat Reva, dia langsung menangis dan bergegas memeluk Reva. Reva, bagaimana kabarmu? Apakah kau baik-baik saja? Maaf, aku terlalu egois, tetapi aku tidak bisa melihat Hana mati. Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya bersamamu. Berapapun banyaknya uang yang harus dibayarkan, aku akan membantumu membayarnya. Meskipun aku harus menjual perusahaan farmasi Su dan mendapatkan uang dari bekerja paruh waktu dalam seumur hidupku. Alina mengerutkan keningnya dan berkata, Nara, jangan sembarangan bicara. Perusahaan farmasi Su bukan punyamu sendiri. Kau tidak bisa menjualnya begitu saja. Dan juga Reva, untuk apa kau pulang ke sini? Kenapa? Karena kalah dan putus asa, jadi kau pulang ke sini untuk bersembunyi. Aku kasih tahu ya, jangan libatkan kami. Nara bertanya dengan cemas. Ma, mengapa kau berkata seperti itu? Jika bukan gara-gara Hana, memangnya Reva bisa diancam. Keluarga kita yang telah melibatkan Reva. Atas dasar apa kau mengatainya? Alina mencibir dan berkata, oh, jadi sekarang keluarga kita yang telah melibatkannya. Nara, coba kau suruh dia katakan sendiri. Meskipun tidak ada masalah Hana, memangnya dia bisa menang? Dokter terkenal dari 6 provinsi semuanya hadir di sana. Apakah dia bisa dibandingkan dengan mereka semua? Nara tampak gemetar karena marah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa mamanya akan bersikap begitu egois dan melupakan budi orang lain. Nara pun berkata, Reva, kau tak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya bersamamu. Nara berkata dengan keras. Alina langsung berkata, Reva, kau telah menyebabkan bencana yang begitu besar, dan sekarang kau malah pulang ke sini untuk membuat istrimu ikut menderita bersamamu. Kau masih seorang pria, bukan? Kalau kau masih punya hati nurani, seharusnya kau bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan. Juga jangan menyeret Naraku. Kalau kau mencintainya, seharusnya kau membuat hidupnya lebih baik dan bukan menanggung penderitaan bersamamu. Ngerti nggak? Dengan tak berdaya, Reva menghela napas dan berkata, Ma, jangan khawatir. Aku tidak kalah dalam acara pertemuan pertukaran ini. Bagaimana bisa dikatakan menanggung penderitaan? 3 orang yang berada di ruangan itu langsung tertegun. Mereka semua menatap Reva dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, Alina memecah keheningan dengan tertawa. Reva, apa kau sudah gila? Tidak kalah. Jadi maksudnya kau menang. Jangan katakan bahwa ilmu medismu lebih baik daripada Dr. Vincent dan Dr. Hale. Nara juga terkejut dan berkata, Reva, apa yang kau katakan? Tidak kalah. Reva, jangan khawatir. Apapun hasilnya, aku pasti akan menanggung resikonya bersamamu. Reva berkata dengan tanpa daya, Nara, apa yang aku katakan itu benar. Kali ini kota Carson kita adalah pemenang utama dari acara pertemuan pertukaran ini. Nara tercengang. Sepertinya Reva tidak berbohong. Jangan-jangan itu memang benar. Axel mengernyitkan keningnya. Reva, kau sudah cukup membual dengan mengatakan kau tidak kalah.
kau masih berani mengatakan bahwa kau adalah pemenang utama. Atas dasar apa? Memangnya dokter terkenal dari 6 provinsi tidak sebaik dan sebagus dokter yang kau cari? Siapa dokter yang kau cari itu? Kau cari Hua Tuo, tabib yang sangat terkenal pada penghujung dinasti Han. Ya, memangnya dia masih hidup? Alina tertawa. Dengan ekspresi jijik dia berkata, kalau kota Carson bisa menjadi pemenang utama, di kemudian hari aku akan berjalan dengan kepala di bawah. Dan pada saat yang sama, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Axel mengangkat teleponnya dan berkata, "Halo, ingin mencari siapa?" Suara yang penuh semangat terdengar dari seberang telepon yang lain dan berkata, "Hei, si tua Su, ini aku Geni." Axel tercengang. Si tua Geni, ada apa? Orang tua ini adalah salah satu pemegang saham di perusahaan farmasi Su. Sebelumnya, saat Reva sedang mengumpulkan uang untuk menjadi delegasi kota Carson, si tua Geni telah menginvestasikan 10 juta dolar di dalamnya. Dia adalah salah satu dari beberapa gelintir orang dalam perusahaan farmasi Su yang turut mendukung Reva. Si tua Geni tampak begitu bersemangat. Di mana Reva? Apakah dia sudah pulang? Tolong kau bantu aku untuk memberitahukan Reva agar dia bisa meluangkan waktunya sebentar untuk keluar. Dalam 2 hari terakhir ini, kita akan mengadakan pesta perayaan. Tolong kau beritahukan kepada Reva bahwa dia diundang ke pesta itu dan harus datang ya. Axel langsung tercengang dan berkata, "Pesta? Pesta perayaan apa? Kalian berapa orang? Siapa saja? Mengapa kau ingin mengundang Reva?" Si tua Geni berkata, "Memangnya kau belum tahu? Dalam pertemuan medis dari 6 provinsi ini, kota Carson telah meraih kemenangan besar dan mendapatkan peringkat pertama. Uang yang kita investasikan kali ini setidaknya bisa bertambah menjadi 6 atau 7 kali lipat. Kami para pemegang saham yang telah berinvestasi bergabung bersama untuk mengadakan pesta perjamuan untuk merayakan kemenangan ini. Sudahlah, si tua Su, aku tidak ada waktu untuk berbicara denganmu lagi. Kami akan minum-minum sekarang. Kau beritahu Tuan Lee dalam 2 hari ini dia dapat datang kapan saja. Kami selalu siap menerimanya. Jangan lupa untuk meminta Tuan Lee harus datang ke sini ya." Setelah si tua Geni selesai berbicara, lalu dia langsung menutup teleponnya. Axel terperangah sambil memegang teleponnya. Untuk sementara dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Alina bertanya dengan cemas. Axel terdiam sejenak, kemudian menceritakan hal barusan kepadanya. Setelah mendengar kabar itu, Nara sangat merasa gembira dan berkata, "Reva, kau benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Kota Carson benar-benar menjadi pemenang utama. Hebat, hebat." Alina tampak tidak percaya. Dia membelalakkan matanya dengan lebar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Atas dasar apa mereka menang? Kenapa bisa menang? Bagaimana bisa menang? Apakah si tua Geni salah mendengar kabar? Axel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya tidak salah." Si tua Geni datang ke lokasi acara langsung dan para pemegang saham juga bersama-sama dengannya. Bagaimana mungkin mereka bisa salah? Alina langsung menatap Reva. Apa yang terjadi?
Katakan padaku apa yang terjadi. Apakah kau sudah berbuat curang?" Nara tampak geram dan berkata, "Ma, bagaimana cara kau berbicara itu? Reva bisa menang, pasti karena dia mengandalkan kemampuannya. Bagaimana mungkin bisa curang?" Alina berkata dengan marah kentut. "Dia mengandalkan kemampuannya. Kemudian apa yang dia miliki? Itu adalah pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi. Kau tahu ada berapa banyak dokter hebat yang ikut berpartisipasi? Kau katakan kepadaku, kemampuan apa yang dia pertandingkan itu?" Nara terdiam sesaat karena dia juga tidak mengerti. Dan pada saat ini telepon di meja berdering lagi. Axel menjawab teleponnya. Dari seberang telepon yang lain terdengar suara Tommy yang sangat emosi. "Axel, kau sangat hina. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa Reva mengenal Dr. Hale? Ternyata dia meminta Dr. Hale untuk mundur sebagai delegasi Provinsi Yama dan bergabung dengannya sebagai delegasi Kota Carson. Bajingan Kota Carson telah memenangkan kemenangan yang besar. Kau benar-benar anak yang tidak berbakti. Beraninya kau menyakitiku. Kau tahu dia bisa menang, tetapi sama sekali tidak memberitahuku, sehingga aku menjual semua saham perusahaan Parmasisu. Kau tahu berapa banyak kerugianku. Anak durhaka, anak durhaka. Aku benar-benar akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu."